Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Q Lovers. Berjumpa lagi dengan podcast BKK Semarang bersama saya Kepala Balai Nur Purwoko Witoto. Pagi ini alhamdulillah kami kedatangan tamu istimewa lagi ini. Ya, tamu istimewa jauh-jauh dari Jakarta. Dr. Tunggul Birowo MH. Selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Gimana, sehat, Dokter? Alhamdulillah. Salah kebalik nih saya yang nanya. Iya, Dokter Tunggul, kami nyebutnya terkenalnya Dokter Tunggul begitu ya. Dokter Tunggul ini sekarang saat ini diamanahi sebagai Ketua Tim Kerja Kekarantinaan Kesehatan Direktorat Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Benar ya, Dok? Betul. Benar. 100. Kalau salah kebangetan. Iya, Dokter Tunggul. Ini kebetulan kami tuh punya video ya di YouTube. Ada yang sampai kayaknya banyak itu yang nge-like gitu. Nah, kami ini program Instagram, salah satu medsos kami juga. Kami berharap ada informasi tidak hanya untuk Q Lovers, tapi juga untuk masyarakat secara luas. Ya Dok ya. Jadi ini pertanyaan kita mulai ya, Q Lovers ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah Dok, apa sih itu kekarantinaan kesehatan, Dok? Nah, karena masyarakat belum mungkin perlu juga tahu diedukasi supaya bisa lebih banyak yang tahu. Ya, baik. Makasih Dokter Nur. Jadi santai aja kayaknya ya. Santai. Jadi kalau kita bicara kekarantinaan kesehatan sebenarnya merupakan salah satu upaya ya. Jadi upaya pemerintah untuk melakukan cegah tangkal. Sebenarnya kalau kita bicara kekarantinaan kesehatan sama seperti institusi lain ya yang berada di pintu masuk seperti imigrasi, bea cukai, mereka juga melakukan upaya cegah tangkal. Cuma dari perspektif yang berbeda. Kalau di kekarantinaan kesehatan kita bicara dari perspektif kesehatan. Begitu ya Dok ya. Nah, kekarantinaan kesehatan ini bagaimana pelaksanaannya di Indonesia? Ya, kalau kita bicara pelaksanaan ya di Indonesia, tentu kita pasti bicaranya, Indonesia yang paling bagus nih, pelaksanaannya sudah luar biasa gitu ya. Tapi kan kita juga harus melihat benchmarking dengan negara lain gitu ya. Seperti apa sih kekarantinaan kesehatan di negara lain? Sudah dilakukan beberapa studi, rupanya kekarantinaan kesehatan di Indonesia ini lebih spesifik. Ya. Spesifiknya di mana? Spesifiknya artinya Kementerian Kesehatan yang betul-betul berada di garda terdepan. Kalau dilihat kita beberapa negara lain, mereka Kementerian Kesehatan tidak berada di garda terdepan. Oh, begitu. Jadi mereka bergabung dengan institusi lain. Nah, kalau di kita itu lebih spesifik. Makanya kemudian kenapa dikenal ada yang namanya dulu KKP, sekarang Balai Kekarantinaan Kesehatan, yang memang posisinya berada di garda terdepan dan berada di perifer. Kalau kita lihat di PLBN, kemudian di pelabuhan-pelabuhan yang di batas-batas Indonesia itu selalu pasti ada kawan-kawan kekarantinaan kesehatan Indonesia. Spesifiknya itu ya, iya. Dok ya. Nah, saya pernah mengikuti atau ya menghadiri satu pertemuan di mana salah satu narasumbernya itu dari CDC ya. Ya. Nah, narasumber itu sempat nyampaikan itu Indonesia luar biasa karena kami di pintu masuk negara petugas karantinanya cuma satu katanya. Benar begitu ya, Dok? Betul. Karena jujur saya belum pernah ke luar negeri ini dan membandingkan kekarantinaan kita dengan negara lain begitu. Jadi ini Q Lovers dan rekan-rekan di BKK patut berbangga. Ternyata tadi Dokter Tunggul sampaikan luar biasa gitu ya dibanding dengan negara lain. Iya. Waduh, kita patut berbangga ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi itu yang membesarkan BKK. Nah, pelaksanaannya di Indonesia apakah sudah efektif? Ya, kalau kita bilang efektif tentu kita akan mencari terus ya.
Kan kita harus lihat dari beberapa masukan atau parameter gitu ya. Satu tentu dari kondisi global. Ya, apakah yang kita terapkan ini pertama, apakah sudah sesuai dengan regulasi internasional? Ya. Yang kedua, apakah itu sudah memenuhi keinginan kita sebagai negara untuk mempertahankan negara kita dari ancaman all hazard. Yang saya sebut all hazard ini adalah penyakit, kemudian kimia, radioaktif, dan satu lagi terkait dengan derasnya arus pangan gitu ya, yang kemudian bisa menyebabkan gangguan kesehatan lainnya di Indonesia. Jadi memang kalau kita bilang efektif, tentu kita harus bicara bukan dari sisi kita saja. Ya, kita harus berbaur, kita harus merangkul, ya, kolaborasi dan kerjasama dengan lintas sektor lain. Karena tidak bisa sendiri juga kita lakukan di pintu masuk. Berarti pentingnya dari komunikasi, kerjasama, koordinasi, begitu ya, Dok. Itu yang memperkuat dari kekarantinaan kita. Nah, dari selama ini yang sudah dilaksanakan, kira-kira apa lagi sih yang perlu diperbaiki itu, Dok, dari sistem kekarantinaan kita? Iya, yang pertama tentu kalau kita lihat beberapa evaluasi, kelembagaan itu perlu diperkuat. Kelembagaan perlu diperkuat. Yang kedua adalah ini kelembagaan ini maksudnya lebih spesifik mungkin, ya, Dokter? Artinya gini, kawan-kawan yang ada di pintu masuk paling tidak setara posisinya dengan lintas sektor lain, sehingga tetap karantina kesehatan punya wibawa di sana. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu diperbaiki adalah tadi kualitas SDM. Jumlah dan kualitas SDM itu perlu ditambah ya atau ditingkatkan. Ya, karena kalau kita lihat Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan pintu masuk terbanyak dan memang salah satu kendala adalah tadi ya bagaimana kita memanage jumlah SDM yang terbatas ya, dengan kualitas SDM yang tentu sekarang kan dengan media-media channel-channel pembelajaran online itu mungkin bisa lebih ditingkatkan. Nah, selain kita tahu ya Indonesia negara kepulauan yang mungkin pintu masuknya otomatis banyak begitu ya, apalagi kita sempat Pak Presiden Jokowi waktu itu ada perintah untuk menutup pintu masuk internasional gitu ya, karena memang dinilai banyak itu. Nah, selain dengan pemenuhan SDM lalu peningkatan kapabilitas itu, mungkin apalagi kira-kira, Dok, bagaimana supaya kekarantinaan yang kita tahu ya pintu masuk kita yang terlalu banyak ini untuk bisa berjalan lebih baik lagi. Iya, tentu tadi sudah dua ya. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Sarana prasarana. Bagaimana sebenarnya begitu melakukan deteksi dan respon di pintu masuk, seyogianya sudah selesai di situ, tidak sampai masuk begitu ya. Jadi memang itu yang ketiga yang harus diperkuat. Yang keempat adalah hubungan kita dengan organisasi luar ya, maupun negara-negara di seluruh dunia. Karena sekarang ini tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan itu pada saat di kedatangan, tentu harus ada informasi awal. Jadi yang sama seperti diterapkan mungkin di kawan-kawan bea cukai, mereka juga sebenarnya sudah punya informasi dari negara tujuan bahwa ini akan ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti. Jadi kita juga salah satunya adalah terkait dengan intelijen kesehatan. Nah, ini pertanyaan berikut ini lebih spesifik, lebih menjurus. Ini kan Dokter Tunggul di pusat ya, di Kementerian Kesehatan, yang pasti potret pelaksanaan kekarantinaan dari seluruh wilayah dan pintu masuk pasti terpotret begitu ya. Nah, kami pengen tahu nih bagaimana sih pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di Jawa Tengah, nah, khususnya oleh rekan-rekan BKK Semarang. Ya. Baik, kalau kita lihat ya, Dr. Nur ya, salah satu BKK yang mungkin dalam pandangan saya
ya bukan jarang, tidak pernah ada masalah begitu ya. Catatan itu salah satunya ada BKK Semarang dalam posisi kekarantinaan ya. Artinya kawan-kawan dalam pelaksanaan kegiatan selalu berkonsultasi ya, baik kepada saya maupun kepada kami yang di pusat gitu ya. Jadi kenapa komunikasi itu perlu, karena komunikasi dan konsultasi itu juga diperlukan pada saat pelaksanaan tugas. Jadi menurut saya saat ini saya kira pelaksanaannya sudah cukup baik ya. Terima kasih ini kami terima kasih atas pernyataan dari Katinker Kekarantinaan Kesehatan ini. Tapi bagaimanapun setiap pelaksanaan kegiatan kami berupaya karena UPT begitu, apa yang sudah menjadi ditetapkan oleh pusat sebaik mungkin kami laksanakan semaksimal mungkin. Tapi tetap kami butuh masukan masukan untuk BKK Semarang untuk peningkatan kinerjanya itu apa kira-kira? Iya. Yang pertama integritas. Nah, yang pertama integritas, karena tidak mungkin kita bisa mencapai goal, mencapai tujuan yang ideal ya sesuai dengan regulasi kalau kita tidak punya integritas. Yang kedua tentu kita harus paham ada keterbatasan, maka kita harus ingin tahu ya, maka informasi harus didapat. Peningkatan kapasitas itu harus ya, salah satunya adalah sekarang ini paradigmanya adalah pelayanan. Kalau kita lihat bagaimana melayani di bandara, di pelabuhan, bahkan mungkin di pelayanan yang ada di kantor induk, itu adalah semata-mata karena pelayanan. Maka kemampuan kawan-kawan, ya, petugas atau staf yang ada di BKK Semarang itu perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan prima. Ya. Aktif, kreatif, pokoknya yang inovatif, senyum, sapa, salam, tetap ya. Betul. Karena kemarin kami belum lama di-assess oleh Menpan RB untuk predikat WBK nasional. Nah, kalau mau ke WBBM katanya tidak boleh ada keluhan terlambat, tidak senyum, tidak ramah, itu tidak boleh katanya. Nah, itu sudah gugur WBK WBBM-nya katanya begitu. Nah, kami ini laporan juga ke Pak Tunggul ya selaku Katinker Kekarantinaan Kesehatan, kami berupaya sebaik mungkin. Jadi BKK Semarang sudah melakukan pelatihan pelayanan prima begitu, mengundang narasumber dan coba mengaplikasikan di kegiatan keseharian. Mudah-mudahan termasuk juga kami mengakomodir aspirasi dari masyarakat dengan menyediakan banyak saluran aduan. Jadi saluran aduan tidak hanya fisik ada di kantor yang bentuknya manual, tapi juga kami taruh di website bentuknya bisa WA Center gitu, yang kekinian lah begitu. Ada di Instagram, masyarakat bisa komen dan memang dituntut dari kami selaku pemberi layanan untuk bagaimana merespon cepat. Betul. Ya, terima kasih Dr. Tunggul. Nah, ini yang terakhir. Ini ceritanya kami punya ruang yang baru ini, Dr. Tunggul ya. On air podcast, kan gitu. Kira-kira mohon tanggapan dari Dr. Tunggul untuk acara podcast BKK Semarang. Iya, saya kira podcast ini satu hal yang baik ya. Karena apa? Karena penyampaian informasi ini sekarang bukan hanya menggunakan spanduk atau apapun itu ya. Jadi sekarang orang paling penting itu membawa handphone ketimbang membawa dompet. Maka informasi ada di handphone. Jadi dia akan lihat itu, wah ada apa nih ya, begitu. Oh, rupanya ada podcast di BKK Semarang. Wah, ada apa nih BKK Semarang nih? Mereka akan tertarik begitu. Jadi sebenarnya podcast ini merupakan salah satu bisa jadi media KIE, ya, juga media pembelajaran. Ya, karena yang mengakses bukan hanya masyarakat, tapi juga mungkin
kawan-kawan lain yang ada di Indonesia gitu ya, kawan BKK lain. Iya. Dan podcast ini kalau menurut saya ini nanti harus berlanjut terus. Iya. Ya, karena nggak jarang podcast kemudian sudah dibuat tapi maintenance-nya, kontennya itu yang harus dijaga terus. Ya, diperlukan kreativitas. Betul. Dan semangat. Betul. Untuk terus berproduksi. Betul. Gitu ya. Saya kira ini bagus sekali nih podcast ini. Oke. Baik, terima kasih. Demikian Q-Lovers, wawancara kita dengan Dr. Tunggul Wirowo. Terima kasih Dr. Tunggul atas perkenannya untuk hadir di podcast kami. Dan kebetulan hari ini Jumat 29 November 2024 bertepatan dengan hari ulang tahun Korpri ke-53. Wah. Iya. Jadi ada tema, di mana temanya itu Korpri untuk Indonesia. Ya, terima kasih Q-Lovers untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat.